Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102,5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Mas Arya sapa Anda di program siar bincang-bincang sehat di edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-11 Juni 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti 2 interval ke depan hingga pukul 16, namun kali ini kita akan bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa di 0823 3994 7707 ataupun juga Anda bisa simak ya di radio streaming Madani FM, di radio madani.online, kemudian di YouTube Radio Madani Official, kemudian di Instagram atau Facebooknya di Madani FM Bojonegoro. Silakan, itu layanan-layanan fasilitas yang disediakan untuk Anda di kesempatan hari ini. Sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hadir narasumber kita adalah Mas Edi Zainuddin gitu, saya panggil. Edi aja. Mas Edi gitu ya. Agak lebih familiar begitu. Beliau ini adalah PJ pelayanan IGD dan PIC ya, pendampingan perujukan ambulan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, tema kita kali ini adalah layanan siaga ambulan Siapgo RSA 118. 118. Oh, 118 ya. Oke, baik. Mas Edi mungkin bisa dijelaskan ya terkait tentang tema yang diangkat ini, layanan siaga ambulan Siapgo RSA 118. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sapa dulu untuk pendengar Madani FM. Sebelumnya salam semangat sehat untuk kita semuanya ya. Kenalkanlah, saya Edi Zainuddin. Kebetulan sehari-hari bekerja di IGD RSA sebagai penanggung jawab ya, sebagai penanggung jawab pelayanan IGD dan sekaligus dapat amanah juga untuk koordinator pendamping perujuk ya. Jadi sore hari ini saya ingin memperkenalkan bahwa di hari Sabtu kemarin, hari Sabtu tanggal 5 kemarin, Rumah Sakit Aisyah itu mempunyai layanan unggulan ya, di launching untuk layanan ambulan ya. Sebenarnya sudah lama, cuma launchingnya yang baru sekarang. Ya. Sudah lama kita jalani sebetulnya dari UGD kalau ada penjemputan kita layani. Cuma hari ini kita memastikan mempunyai satu nama, ya, yakni dengan nama kita kenalkan ke pendengar Madani untuk Bojonegoro dan sekitarnya, yakni dengan kaos yang saya pakai ini juga langsung ya. Oh gitu. Dengan nama Siapgo RSA. Siapgo RSA itu ada artinya, ada singkatannya. Kalau Bojonegoro itu mempunyai layanan PSC 119 ya, Public Safety Center. Kalau kita di RSA ini ada Siapgo RSA dengan singkatan Siaga Ambulan Pasien Bojonegoro. Jadi Siapgo berangkat ke RSA untuk sembuh dengan extension 118. Ini kode nasional atau internasional. Baik. 118 119. Luar biasa. Lalu kira-kira apa maksud layanan ambulan dengan penjemputan pasien dari tempat? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar pecinta Madani FM. Jadi kita jemput bola, istilahnya kalau ada masyarakat yang membutuhkan, misalkan ada saudaranya yang sakit di rumah ataupun di kantor, di jalan raya, misalkan kita siap untuk datang menjemput dengan ambulan yang keluaran terbaru, 5 tahun ke bawah. HIS kita ini keluaran 2023, jadi masih grace. Kemarin kita pakai juga di WWF, di KTT tingkat dunia di Bali ya. Insya Allah sudah berstandar internasional untuk ambulan kita ini seperti itu. Jadi kita siap, misalkan ada WA masuk di nomor UGD, kita siap untuk datang menjemput, tapi ya itu masih dalam area kota Bojonegoro. Lalu kira-kira apa ya prosedur yang harus diikuti jika kita membawa anggota keluarga yang membutuhkan pertolongan ke IGD ini?
cukup mudah ya, tidak perlu datang ke UGD, cukup kita di WA. Insya Allah nomor HP kita UGD ini on 24 jam, artinya on itu ada orangnya yang memegang. Jadi misalkan di WA, insya Allah tidak ada respon time kita, tidak ada 5 menit sudah kita balas. Iya, insya Allah 24 jam on ada orang yang membalas. Jadi ceritakan saja, kita project misalkan saudara saya sakit di jalan misalkan di Tengku Umar jam berapa, nomor berapa, nanti kita jemput dengan ambulan. Karena ambulan ini bagikan rumah kedua ya setelah rumah sakit. Iya. Jadi di ambulan ini kita siapkan semuanya, mulai dari tenaganya, peralatannya. Kalau penanganan di awal itu tepat dan cepat, insya Allah angka kesembuhannya juga akan tinggi seperti itu. Mungkin kalau boleh tahu bisa disampaikan nomor yang bisa dihubungi ketika kita membutuhkan layanan ambulan ini. Baik, bisa dicatat ya. Nomor ini insya Allah sudah family ya. Begitu. Ini untuk nomor UGD kita ya. Jadi 082 2 3 3 3 3 53 360, iya, atau menghubungi dengan di nomor telepon 0353 881 748, extensionnya 118. Nanti ada operator, ya seperti itu. Oke, jadi saya ulangi bagi Anda yang mungkin membutuhkan layanan ini bisa di nomor 0822 333 53360 ya. Nah, itu layanan yang bisa Anda dapatkan. Mungkin kalau kalian membutuhkan ambulan gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, dan mungkin Pak bisa dijelaskan Mas Edi ya terkait tentang peralatan apa saja yang harus ada di ambulan gawat darurat ini. Iya. Pengalaman kita di WWF Bali kemarin ya, karena ambulan itu yang kita bawa ke sana itu cek dan rechecknya itu sangat ketat sekali ya. Yang ngecek itu pas pampres ya. Jadi harus standarnya memang standar internasional. Ini yang kita bawa oleh-oleh untuk pulang ke Bojonegoro. Jadi alat yang ada kita juga standarkan internasional ya. Jadi alat yang ada itu secara umum ambulan itu harus alat pelindungan diri, misalkan masker, handscoon itu harus ada, atau rompi pengaman lalu lintas yang ada warna biru dan menyala di malam hari itu harus ada. Yang kedua alat untuk jalan nafas, misalkan mesin suction untuk nyedot lendir atau cairan, terus ada head immobilizer. Head immobilizer itu yang dipasang untuk pasien-pasien yang kecelakaan untuk mengamankan tulang belakang di leher, itu harus ada. Terus oroparing itu untuk buka jalan nafas. Terus ada juga untuk alat pernapasan ya. Jadi kita bawakan sekalian di ambulan itu sudah alat bila pasien sesak, misalkan kok ada suara tambahan, kita siapkan alat untuk nebulizer uap. Karena orang awam bilangnya alat untuk uap ya, seperti itu, dan selang oksigen beserta oksigennya ya. Jadi pengalaman bahwa kita itu misalkan menjemput pasien atau mengantar pasien ke Surabaya, oksigen itu sebenarnya sudah ada rumusnya. Dalam artian kita bawa tabung itu tapi dalam berapa jam itu sudah kita bisa hitung, ada rumus tersendiri. Jadi tidak ada ceritanya misalkan kita merujuk pasien ke Surabaya, oksigen habis di tengah jalan. Sudah kita hitung sedemikian rupa untuk persiapannya seperti itu. Terus alat untuk selanjutnya ya, kita sudah ada ventilator ya di ambulan itu. Ventilator itu alat bantu nafas yang secara otomatis. Itu juga untuk fasilitas ICU kita pindah di ambulan yang HIS ini. Terus ada yang manual, ambulan juga sudah ada. Untuk selanjutnya apa saja yang ada di ambulan kita? Alat untuk sirkulasi, misalkan monitor itu yang untuk ngecek tekanan darah yang secara otomatis, saturasi oksigen ya, seperti itu tadi. Terus kita bawakan juga untuk alat cek gula darah. Bila sewaktu-waktu kadangkala kita mendapat telepon itu pasiennya tidak sadar, itu kadang-kala tidak sadar itu bisa karena memang kadang stroke, kadang kalau riwayat gula bisa gulanya drop ya. Itu kalau kita cek di lokasi terus kita lakukan penanganan ya, tidak jadi berangkat ke rumah sakit, ya akan sadar lagi kalau sudah tangani di tempat ya. Jadi saya bilang ambulan ini akan menjadi
rumah kedua setelah rumah sakit. Seperti itu. Di ambulan juga kita sudah sediakan alat untuk DC shock. DC shock itu untuk kalau di sinetron-sinetron itu kan kita lihat misalkan ada orang yang kondisinya memburuk itu kan dijebret seperti itu. Nah itu yang itu namanya DC shock. Itu juga sudah kita sediakan di ambulan. Jadi semua alat yang ada di rumah sakit sebenarnya sudah kita masukkan ke dalam. Jadi mulai syring pump, terus pump itu untuk masukkan obat-obatan yang emergency sudah ada. Jadi terus alat untuk melihat kesadaran, melihat bentuk pupilnya seperti center atau apa itu sudah ada juga. Terus yang tidak kalah penting itu alat untuk imobilisasi dan fiksasi. Alat ini apa tuh? Ini untuk menolong patah tulang. Jadi lengkap, misalkan kayak bidai, sepalat, amsli, itu sudah lengkap di ambulan yang kita bawa. Terus alat transport, misalkan stretcher, lock survivor yang untuk ngangkat, itu juga sudah. Jadi ambulan kita insya Allah yang untuk penjemputan ini sudah lengkap. Ya, berarti itu ketika melakukan penjemputan difasilitasi dengan petugas medisnya sekalian. Petugas tidak hanya medis. supir. Jadi untuk penjemputan ini ya dari segi manusianya sendiri atau petugasnya kita sudah dengan perawat UGD. Perawat UGD memang kesehariannya kan sudah menangani pasien-pasien yang gawat darurat. Jadi secara psikis itu sudah nyetel dengan lapangan. Jadi satu perawat UGD, yang kedua dengan driver yang sudah driver kita memang kan kesehariannya di rumah sakit tentu sudah mendapatkan pelatihan untuk bantuan hidup dasar. Seperti kemarin Pak Agus saya datang ke sini, Mas Ronggo, Pak Ronggo juga sudah hadir di sini juga menjelaskan. Dulu saya sama Pak Ronggo itu pelatihan untuk ambulan di Surabaya 3-4 hari kayaknya. Jadi emang yang Pak Ronggo dan teman-teman yang lain itu sudah bersertifikat ambulan. Yang kemarin sempat Pak Ronggo menceritakan pernah mengalami pengalaman membawa pasien meninggal di jalan 4 kali. Itu juga sama saya. Saya juga pernah mengalami sama Pak Ronggo di Lamongan. Memang sudah kita jelaskan ke keluarga ya. Kalau kita sudah jelaskan memang segala sesuatu itu ada risikonya seperti itu. Lalu Mas Edi, kira-kira apa layanan ambulan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro tersedia 24 jam ya setiap hari atau ada jam-jam operasional tertentu? Ya, kita ngikuti jam operasional UGD. Jadi jam operasional UGD itu 24 jam. Makanya untuk layanan untuk menghubungi nomor WA juga kita cantumkan nomor UGD. Jadi nomor UGD itu 24 jam terpantau sama petugas, sama perawat, sama dokter. Jadi misalkan cukup WA saja. Kalau WA itu akan mudah kita baca dan jejaknya akan gampang dilihat. Insya Allah on terus, on HP-nya dan on orangnya. Kalau on HP-nya bisa jadi tidak terbaca, tapi kalau on sama orangnya ya berarti kan insya Allah jam berapapun, jam 3, jam 2 malam kita siap. Jadi yang kita set di sini memang tulisannya area Bojonegoro, tapi tidak menutup kemungkinan misalkan area Kapas, Balen, asal kita masih bisa menjangkau, insya Allah kita akan berangkat untuk menjemput pasien. Ya, termasuk semuanya petugasan on time ya, tidak termasuk nanti jangan-jangan ambulannya ada, petugasan IGD-nya ada, tetapi drivernya nggak ada. Ya, insya Allah sudah menyatu gitu ya. Kita sama driver itu tempatnya juga berdampingan, seperti itu. Kita punya cerita juga, kalau Pak Agus semuanya diceritakan itu, saya coba menghitung ya, kita penjemputan di Banjarsari. Di Banjarsari itu kalau ditempuh normal itu hampir 15 sampai 20 menit ya. Saya coba menghitung, kita meniti dari rumah sakit sampai lokasi itu sudah kurang lebih 5 menit sampai, Pak Agus itu. Memang ambulan itu sebenarnya kalau mengambil pasien itu diperbolehkan di atas 100, diperbolehkan melawan arus pun boleh kalau tidak ada pasiennya. Nah, tapi kalau ada pasiennya sebenarnya kecepatannya hanya 60 sampai 80. Bayangkan ya, kita orang sehat saja yang misalkan naik mobil dengan kecepatan 100 misalkan sambil berbaring, apa yang terjadi?
Apalagi ini membawa orang sakit. Sakit, ya. Iya. Nah, Kecepatan 60 berbaring itu rasanya ya kayak karu-karuan seperti itu. Jadi memang konsep kita harus kita stabilkan di tempat dulu seperti itu. Jadi alat obat-obatan kita bawa ke lokasi seperti itu. Jadi Baik. Baik, pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, menarik sekali perbincangan kita bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Untuk itu bagi insan Madani bisa kami undang di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707. Namun sebelumnya kita akan berdulu untuk menikmati pesan-pesan berikut ini tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Baik insan Madani dimanapun Anda, kembali bersama dengan program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Kembali bersama dengan Mas Edi, kita topik pembahasan kita adalah layanan siaga ambulans siap go RSA 118 ya. Nah, pendengar pecinta Madani, tentu kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 08233994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Mas Edi, kira-kira bagaimana ya cara menghubungi layanan siaga ambulan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini dalam keadaan darurat atau dalam keadaan genting itu seperti ada prosedurnya sebenarnya? Iya. Sebenarnya akses yang kita berikan cukup mudah ya. Jadi tidak usah langsung datang ke rumah sakit ya. Kadang-kadang kita temui masih ada yang keluarganya itu ke UGD. Itu akan sebenarnya akan lebih mudah bagi kita karena kita validasi bahwa informasi itu benar. Ya, Oh, jadi gitu, ada ya. orang terus ada yang mengarahkan, misalkan pakai mobil atau sepeda motor, oh arahnya ke gang ini akan lebih cepat. Tapi misalkan kok tidak bisa seperti itu, ya cukup dengan WA saja dengan nomor tadi atau telepon. Kalau telepon biasa agak lama. Oh gitu. Nomor yang sekarang telepon biasa itu yang 0353 itu biasa kan nyambung ke operator dulu, baru disambungkan di 118. Kan telepon kita extensionnya juga 118 gitu. Makanya kita memakai nama ya siap go RSA 118 itu memang nomor kita UGD ya. Gitu, ya. Paling cepat WA gitu ya. WA saja insya Allah kita balas ya. Jadi kita insya Allah penjemputan akan kita laksanakan secepat mungkin karena kondisi di lapangan itu tidak bisa ditebak kondisinya seperti apa. Kalau penanganannya cepat, insya Allah angka kesembuhannya juga cepat. Jadi kita juga keuntungan kita mengambil pasien di tempat. Tujuannya juga sudah jelas. Di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya sudah memang terbukti profesional, penanganannya alatnya lengkap seperti itu. Jadi yang unggulan kita seperti itu. Jadi WA sekaligus diantar ke rumah sakitnya seperti itu. Nanti penanganan lebih lanjut tentu di rumah sakit seperti itu. Nah, Mas Edi, kira-kira tahapan-tahapan dalam penjemputan pasien itu seperti apa ya? Iya, pengalaman kita seperti yang sudah ya. Jadi tahapan-tahapan dalam penjemputan itu kita bagi dalam beberapa tahap. Tahap persiapan pemberangkatan. Seperti itu. Jadi persiapannya itu ambulan yang berada di markas itu secanggih apapun alatnya, obat-obatannya, tapi kalau tidak ada perawatan secara periodik atau pemeriksaan secara periodik, jangan-jangan nanti digunakan tidak berguna, tidak berfungsi alat ini. Jadi kita insya Allah pengecekannya rutin, jangan-jangan mau digunakan banyak kempes. Ya. Jadi, insya Allah dari teman-teman driver itu untuk kesiapan ambulannya juga ini sudah kita ada pemeriksaan periodik setiap harinya dan alat-alatnya kayak seperti itu. Jadi persiapan juga misalkan ada WA masuk, kita juga harus hafal ya rutenya. Ini lewat mana yang paling tercepat, ada portal apa enggak, gang sempit apa enggak, itu kan itu harus kita gali dulu dari WA itu kan tersambung dengan penelpon itu atau yang membutuhkan. Jadi kita harus benar-benar gali di situ. Terus tahap pemberangkatan ini juga harus kita cross check kebenaran informasi. Ya, tapi selama ini alhamdulillah kok belum pernah ya. Saya selama di UGD belum pernah ada misalkan minta penjemputan itu tidak ada orangnya. Ya. Yang paling kalah cepat itu kecelakaan lalu lintas. Ya, karena orang Indonesia itu jiwa menolongnya tinggi. Ya. Jadi kita belum sampai ke lokasi
sudah diangkut dengan mobil yang lain, karena memang tadi orang Indonesia itu paling cepat kalau untuk menolong ya. Jadi sebenarnya ya bagus menurut kita kalau seperti itu, tapi misalkan ada ambulan diangkut menggunakan ambulan akan lebih baik, karena penanganan tentu akan sesuai prosedur ataupun secara medis seperti itu. Kadang-kala curiga patah tulang belakang, tapi kalau ngangkatnya keliru, diengkok-engkok tambah akan menimbulkan seperti itu. Jadi keuntungannya kalau pakai ambulan itu memang sesuai standar dan tahu ini kasus-kasusnya. Terus saat menuju lokasi emergency, jadi jangan beranggapan ya, jadi ambulan kalau sudah membunyikan sirene itu dia akan bebas hambatan. Kita harus memperkirakan juga orang di sekitar. Kadang-kadang pengemudi itu kan tidak mendengar sirene yang kita bunyikan, atau mereka panik bahkan. Kalau pengemudi yang baru-baru biasa ada suara sirene, lihat spion kadang panik ya, lihat ke kanan atau mau ke kanan atau ke kiri kan bingung. Jadi kita harus perhatikan seperti itu. Jadi pengendara lain jangan mentang-mentang pakai sirene terus kita di jalan raya seperti Rossi seperti itu. Jadi kita harus menuju lokasi itu ya benar-benar harus memperhatikan juga. Kecuali kalau menjemput pasien kondisi jalan raya lodang boleh dinaikkan sampai kilometer 100 misalkan seperti itu. Terus saat di lokasi emergency, jadi kita konsep kita ambulan itu rumah yang saya bilang rumah kedua. Jadi kita alat-alat dan obat-obatan kita bawa di lokasi. Jadi kita stabilkan kondisi pasien. Seperti kemarin kita waktu penjemputan di Banjarsari itu tekanan darah pasien itu sampai drop 80 per 60. Kondisi agak gelisah. Jadi di lokasi itu langsung kita konsultasi dengan dokter jaga, langsung kita pasang infus di lokasi, kita stabilkan dengan cairan infus. Alhamdulillah kita stay di rumahnya itu hampir 1 jam. Jadi obat-obatan semua kita masukkan di sana. Alhamdulillah berangkat sudah kondisi bagus, tekanan darah sudah 120, kondisi pasien sadar. Jadi di rumah sakit itu tinggal melanjutkan. Jadi kita berangkat dari rumah itu ke rumah sakit santai ya. Jadi awalnya waktu penjemputan 5 menit, kita berangkat ke rumah sakit jadi 15 sampai 20 menit. Jadi memang tujuan kita ya stabilkan dulu seperti itu. Jangan cuma asal cepat tapi tidak memperhatikan kondisi pasien seperti itu. Terus tahap berikutnya setelah sampai di rumah sakit ya kita komunikasikan dengan dokter jaga, perawat yang jaga bahwa terapi apa yang sudah kita masukkan untuk stabil pasien seperti itu mungkin. Nah, kira-kira apakah ada syarat khusus ya atau informasi yang perlu disediakan saat memanggil ambulan ya untuk mempermudah penanganan cepat di rumah sakit ASN ini? Apakah ada syarat-syarat tertentu itu? Saya kira biasanya kita cross check, memang ini sakitnya apa, gitu seperti itu. Kita tetap menggali informasi. Misalkan keluarganya kok bilang habis sholat terjatuh, kita curiga berarti ini stroke ataupun ada riwayat gula apa enggak. Kan kadang keluarga itu bercerita. Ya. Awal mulanya memang kadang WA ya. Setelah kita respon, keluarga itu akan telepon. Ya, dari telepon itu kita akan menggali informasi-informasi yang kita butuhkan. Barangkali kita terlewat, ada obat-obatan yang kurang kita bawa, alat-alat apa yang kita perlu persiapkan. Jadi, misalnya secara otomatis akan ada komunikasi dengan keluarga pasien. Jadi sampai di lokasi itu kita sudah punya bayangan. Di ambulan itu sudah punya, oh pasiennya nanti seperti ini. Ya. Yang sering kecil itu kan yang ngambil di jalan raya. Ya sebetulnya kalah cepat. Iya. Seperti tadi. Jadi kita belum sampai, korban sudah dibawa ke rumah sakit. Apalagi alhamdulillah Bojonegoro ini sudah ada PSC. PSC itu ya PSC 119 itu juga layanan ambulan. Jadi dia juga siaga 24 jam ya, siaga bro namanya. Itu jadi kalau pengen menghubungi PSC itu areanya sudah Bojonegoro. Jadi tidak pasien kecelakaan, tidak pasien sakit yang biasa, dia sudah melayani. Jadi kita bersinergi dengan
PSC 119 ya, sama dengan 118. Terus ada mobil siaga desa. Ya, hampir semua desa sekarang juga sudah ada. Jadi sekarang itu untuk akses ke rumah sakit itu sudah sangat mudah untuk Bojonegoro. Dan alhamdulillah kita dengan teman-teman PDS ya, kalau ada asosiasinya, PDS itu Persatuan Driver Siaga Desa. Kemarin kita sempat diundang untuk memberikan pelatihan untuk driver juga jadi kita ada grupnya juga untuk PDS, dan insya Allah kita bersinergi dengan PSC juga, kita juga bersinergi dengan PDS juga, jadi sekarang aksesnya sangat mudah ya. Jadi untuk ke rumah sakit itu mungkin seperti itu. Lalu kira-kira berapa estimasi waktu yang dibutuhkan ambulan untuk tiba di lokasi kejadian di sekitar Bojonegoro ini? Kira-kira ada kejadian ketika kita ditelepon ada kecelakaan misalnya, atau ada pasien yang harus segera dibawa, kira-kira estimasinya? Kalau kami kemarin menghitung yang sampai Banjarsari itu 5 menit, ya itu memang kondisi jalan raya memang sepi, agak sepi, jadi bisa hampir 80 sampai 100 per jam ya. Target kita sebenarnya ya secepat mungkin seperti itu. Secepat mungkin insya Allah kita akan hadir. Ya. Kadang-kala kita itu kan terkendala jalan raya, kadang padatnya jalan raya, kadang ada teman-teman untuk transport yang lain itu tidak menghiraukan ambulan yang di belakang. Seperti kadang-kala masih ada seperti itu. Namanya orang-orang banyak ya. Jadi kita harus sadar memang seperti yang saya jelaskan tadi. Kadang-kala tidak mendengar sirene atau kebingungan, malah kebingungan mau ke kanan atau ke kiri. Kadang-kadang kalau jalan raya padat kan seperti itu. Target kita enggak. Kalau bisa ya secepat mungkin. Waktu respon time kita mudah-mudahan tidak sampai 10 menit sudah hadir. Ya, apalagi kadang malah supir-supir yang bawa truk terbesar itu malah tidak mau minggir gitu ya. Padahal kita harus secepatnya untuk mengambil pasien gitu. Dan Bojonegoro itu juga ada istilah relawan ya. Relawan saya dulu saya juga dikasih nomor teleponnya relawan yang misalkan kita mau merujuk ke Surabaya, itu ada relawan yang mencarikan jalan pakai sepeda motor. Kita beberapa kali juga kontak dan benar dibukakan jalan ya sampai Surabaya. Kita kasih untuk fee juga tidak mau. Ya memang benar-benar relawan. Jadi dia mengawal kita di depan, membukakan jalan seperti itu. Dan kita beberapa kali jalan seperti itu. Itu bukan dari kepolisian? Bukan. Jadi relawan masyarakat. Luar biasa ya, Bojonegoro. Baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, tentu kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan. Namun sebenarnya kita akan break dulu untuk menikmati pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tapi 102.5 Madani FM Solution Radio bersama dengan bincang-bincang sehat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Baik, insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Togumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Kembali kita mengambil tema tentang layanan siaga ambulan Syabkur RSA 118 ya. Nah, siaga ambulan pasien Bojonegoro. Luar biasa. Nah, silakan Anda mungkin yang membutuhkan ambulan dari Rumah Sakit Aisyah atau ingin berkonsultasi langsung, silakan di layanan yang kami sediakan 0823 3994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Mas Edi ya terkait tentang layanan ambulan ini, dan bahkan estimasi waktu kalau bisa ini secepatnya, dan nampak kadang itu juga ada sopir-sopir yang tidak peduli Pak ini ya, padahal ambulan ini harus cepat untuk menangani pasien. Ternyata kadang ada sopir yang tidak mau untuk memberikan jalan begitu ya. Padahal kalau di negara-negara lain itu kan ketika ada ambulan itu sudah pada minggir semua. Iya, karena memang ambulan itu kan prioritas juga. Jadi
lampu di rotari ambulan itu sudah bisa dilihat sebetulnya dari spion. Kalau ambulan itu kan warnanya merah, memang sudah dibedakan. Gitu. Jadi untuk polisi warnanya biru, ya. Jadi kalau misalkan kita nyetir, kita tidak dengar sirene sudah melihat oh lampu warnanya merah, oh berarti ini ambulan, ya. Tulisannya juga terbalik. Tulisan terbalik itu makanya kalau kita lihat ambulan tulisannya kan terbalik. Kalau kita lihat, itu harapannya apa? Dilihat dari spion. Kalau kaca itu kalau tulisan terbalik akan menjadi tulisan yang benar. Nah, gitu. maksudnya makanya kadang kita melihat ambulan kok tulisannya kok terbalik kalau lihat. Tapi itu tujuannya kalau dilihat dari spion itu akan terbaca dengan jelas, ya. Dengan rotari warnanya, lampunya warnanya merah. Kalau warna kuning itu kan ditujukan untuk dinas perhubungan, itu ya. Jadi 3 lampu itu sebenarnya sudah bisa dilihat tanpa mendengar sirene sudah kelihatan dari spion. Gelombangnya sudah ada cahayanya warna merah. Oh ini berarti ambulan, seperti itu. Termasuk kemarin sudah disampaikan bahwa ternyata sirenenya juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Sirene ambulan itu ada 4, ya. Kalau saya pelajari di teorinya itu ada 4. Kalau waktu ngambil pasien itu bunyinya seperti palang pintu kereta api, ya. Jadi tidak menggebu-gebu, ya. Jadi waktu mengambil penjemputan itu seperti saat kita ada waktu kereta api mau lewat seperti itu. Baru kalau membawa pasien baru sirenenya agak keras seperti itu. Yeah. Kalau mau bawa jenazah beda lagi, Bu. Jenazah sebenarnya dimatikan. Oh, malah dimatikan. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Pak Edi, terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Aisyah, kira-kira bagaimana ya prosedur umum penanganan pasien di IGD Rumah Sakit Aisyah, Bojonegoro? Saat pertama kali masuk, kira-kira bagaimana penanganannya? Iya. Sesuai standar, ya. Jadi di UGD itu tidak mengenal antrian sebetulnya, ya. Kita mengenal kalau UGD itu sistemnya trias. Trias itu prioritas penanganan. Ada kalau lampu ya ada merah, kuning, hijau. Di masing-masing warna itu sudah ada kriterianya. Jadi tidak siapa yang datang duluan kita layani, tidak seperti itu. Jadi kalau di UGD itu kita prioritaskan. Biasanya kalau kita masuk di UGD itu sudah ada garis warna di lantainya. Jadi kalau ini kondisinya gawat darurat, kita taruh di yang warna merah seperti itu. Satu yang di kuning, satu di hijau. Jadi kita tangani mana nih yang misalkan yang hijau kok datang duluan 1 jam misalkan. Tiba-tiba yang merah datang, ya kita beralih ke yang merah, kita dahulukan yang mengancam nyawa seperti itu. Jadi kadang pasien tidak atau keluarga pasien tidak paham gitu. Yang tahunya saya disepelekan. Iya. Jadi sebenarnya yang hijau itu arahnya di poli rawat jalan seperti itu. Jadi yang merah sama kuning ini kita prioritaskan di UGD. Jadi jangan petugas kita jangan disalahkan, misalkan saya kok datang duluan. Biasanya yang malah yang bisa protes itu yang labelnya hijau karena dia masih sadar, masih bisa bicara, tidak apa-apa. Tapi yang merah sama kuning yang kondisinya kurang bagus malah dia tidak bisa protes. Iya benar. Iya. Tidak sistem antrian penomoran tidak seperti itu kalau ini ternyata pengalaman baru dan baru kita tahu ya. Sebenarnya kan sering masyarakat ketika antri di IGD itu juga memprotes, mengeluhkan tentang itu. Ternyata ada prioritas di medisnya seperti itu. Tapi respon time kita memang UGD RSA ini punya respon time. Jadi pasien itu harus tertangani tidak kurang dari 5 menit semenjak masuk di pintu utama masuk UGD. Jadi tidak sampai 5 menit itu harus sudah mendapat penanganan. Dan alhamdulillah dari data yang kita miliki setiap bulannya tidak ada pasien yang lebih dari 5 menit baru kita tangani. Jadi insya Allah sudah diukur mulai tenaganya berapa, terus timboknya ataupun kesibukannya. Dimanapun UGD itu pasti sibuk kalau melihat kesibukannya. Tapi insya Allah data yang kita miliki, jadi penanganan pasien di UGD RSA ini tidak lebih dari
5 menit sudah Iya. mendapatkan penanganan dari tim medisnya seperti itu. Iya, iya. Oke, kira-kira apa saja jenis layanan medis yang tersedia di IGD Rumah Sakit Aisyah ini, Pak? Untuk mendukung penanganan berbagai jenis kedaruratan yang ada misalnya. Iya, insya Allah kita juga sudah lengkap ya, mulai kasus-kasus trauma kita juga sudah ada dokter ortopedi yang siap 24 jam dikonsuli, kasus-kasus jantung untuk dokter konsultan juga sudah siap, radiologi juga kita sudah 24 jam untuk misalkan ke pasien pengen ronsen, pengen apa, jadi langsung aja masuk lewat UGD. Insya Allah kita misalkan jam 2 malam, jam 3 malam kita layani semua. Laborat juga tidak usah menunggu pagi ya. Misalkan mau cek lab ya, tapi ya lewat UGD dulu, jangan ujuk-ujuk langsung ke lab minta lab ya. Jadi harus lewat misalkan jam 1 malam, jam 9 malam masuk aja UGD. Misalkan kondisi panas sudah 5 hari, misalkan mau minta lab dulu ya, kita layani untuk lab 24 jam untuk menunjang semuanya. Yes, pelayanan di Rumah Sakit Aisyah ini luar biasa, dan tentu Anda tidak usah ragu datang ke Rumah Sakit Aisyah ketika keluarga Anda sakit. Jadi kalau dulu orang itu mau ke rumah sakit itu bingung akan biaya. Sekarang sudah hampir semua masyarakat Bojonegoro itu tercover BPJS. Kita pun sebagai pelaksana ya, yang di lapangan di UGD, kita tidak membedakan ini BPJS atau umum, tidak membedakan. Memang kita selalu fokus di kondisi pasien untuk penanganan. Jadi kita tidak memikirkan lagi ini BPJS, ini pasien umum. Jadi insya Allah akan kita perlakuan sama sesuai kondisi kegawatannya seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, oh biayanya nanti ini mahal seperti itu. Ternyata sekarang kalau Bojonegoro misalkan tidak punya BPJS, 2-3 hari itu sudah bisa diurus, sudah selesai untuk ngurus BPJS. Misalkan kok namanya belum tercantum, jadi tidak usah membawa kartu atau apa, bawa KTP saja sudah cukup. Di nomor NIK itu juga di data itu sudah muncul, ini punya ada BPJS apa enggak, cepat, tidak usah fotokopi. Kan dulu orang mau ke rumah sakit juga bingung, ini harus fotokopi sekian banyak. Sekarang tidak usah, tinggal apalagi kalau ada HP sudah difoto saja KTP-nya, oh nomor NIK-nya, pendaftaran sudah bisa, tidak usah berlama-lama sekarang. Oke, luar biasa. Lalu bagaimana Pak prosedur penanganan dan evaluasi pasien di IGD untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya di Rumah Sakit Aisyah ini? Ya, kita lakukan anamnesa ya. Anamnesa itu ya penggalian data secara maksimal ya. Jadi kita periksa dari A sampai Z, mulai kepala sampai kaki ya. Jadi semuanya kita periksa, baru nanti dokter jaga itu akan mendiagnosis penyakitnya apa, dan ini perlu diperiksa penunjang apa, di lab, ronsen, itu nanti baru diarahkan, oh ini misalkan kasus-kasus diabetes arahnya ke dokter spesialis penyakit dalam, oh ini arahnya ke paru ya, nanti diarahkan ke dokter spesialis paru. Jadi kita yang di depan itu sudah benar-benar mencari A sampai Z. Jadi makanya untuk ambulan ini, jadi petugasnya yang kita bawa ke lapangan untuk penjemputan ini, jadi memang ya orang-orang tim UGD, jadi yang memang kesehariannya sudah puluhan sudah puluhan atau ratusan menangani pasien setiap harinya. Jadi insya Allah sudah tahu pasien ini mau diapakan. Walaupun tidak di rumah sakit, tapi di lokasi di rumah insya Allah sudah bisa, karena insting ya, karena kadang kita itu bekerja karena kebiasaan. Jadi insting kita akan lebih matang kalau keseharian kita berkecimpung di pegawai daruratan. Jadi kita tahu, oh pasien ini seperti ini, arahnya kemana, insya Allah yang kita menjalankan bekerja sehari-hari di UGD akan lebih tahu, oh arahnya ke sini. Jadi insya Allah tidak akan kebingungan lagi untuk menangani pasien. Oke, lalu kira-kira apakah ada kebijakan khusus Pak terkait kunjungan keluarga atau pendamping pasien di area IGD ini? Kan kadang-kadang ada yang tidak diperbolehkan gitu Pak. Karena UGD kita itu memang saat
tahun-tahun ini memang kan lonjakan pasien itu sangat tinggi. Benar. Kadangkala kita itu kamar, yang penting masuk dulu kita tangani, kadangkala belum dapat kamar. Betul. Iya, sering. Memang kenyataannya seperti itu. Bahkan kemarin Pak pengalaman Iya. saya ada keluarga yang dirawat di Sumberjo itu sampai dapat tempat itu di infus sambil berdiri, Pak. Betul, iya. Jadi Sama seperti ini ya, pasiennya berjubel luar biasa ini. kalau di dalamnya sudah ramai, misalkan idealnya diisi 7 sampai 8 pasien, kadang-kala sampai data yang saya miliki kadang terisi 21 orang, itu pasiennya saja. Misalkan membawa keluarga satu-satu sudah berapa, Iya, tapi kadang-kala ada yang 5, ya, itu yang satpamnya yang keluar masuk untuk Iya. mengingatkan. Memang kebijakan kita pasien yang di UGD itu satu pasien satu penunggu. Jadi kita juga sudah buatkan audio. Jadi itu misalkan kalau pasien sekiranya berjubel, kita tinggal putar klik, itu sudah ada pengingat untuk mohon perhatian untuk keluarga untuk menunggu satu saja. Jadi kita juga tidak memberatkan satpamnya untuk baru nanti kalau sudah kita ingatkan kok masih tidak dihiraukan baru satpam masuk. Jadi memang kebijakan kita ya satu pasien satu penunggu. Tapi ya melihat juga, misalkan kok kondisinya longgar ya monggo. Ditunggu 2 atau 3 tiga orang kita ada. Kalau di kamar perawatan juga sama? Kamar perawatan juga itu di jam-jam tertentu. Di jam Iya, misalkan di jam 21 ke atas, kadang-kala pasien itu kan butuh istirahat. Iya, kadang-kala itu kalau yang di kelas-kelas 3 yang satu kamar sampai 4 orang, 5 orang, ataupun yang satu kamar 2 orang, yang satunya misalkan rame, kan otomatis kan terganggu. Iya. Tapi kadang istirahatnya orang sakit itu akan menjadi penyembuh. Kan seperti itu. Iya. Jadi kadang-kadang keluarga yang lain nunggu keluarganya, tapi tidak menghiraukan pasien yang lain seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin di penghujung acara ini pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan terkait tentang kira-kira apa yang menjadi unggulan dalam layanan Siapgo RSA 118, Pak. Baik ya. Untuk layanan ini memang kita siapkan dengan konsep yang matang ya. Artinya dari segi manusianya dalam arti petugasnya, kita siapkan perawat yang memang sehari-hari bekerja di IGD, ya, yang paham betul kondisi UGD dan penjemputan di lapangan insya Allah akan lebih bisa menangani kondisi gawat darurat. Dan kita siapkan drivernya juga sudah mahir dalam menguasai bantuan hidup dasar dan dalam segi transportasi. Dari segi materialnya juga kita siapkan ambulan HIS ya atau APV, insya Allah tahunnya 2023 GRACE ya, ini baru. Jadi insya Allah tarifnya juga sama ya. Ya, sebentar ya, ini saya potong dulu Pak sebelum melanjutkan. Karena ada penanya yang masuk, ini perlu untuk saya bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Sudarso di Cepu. Saya sangat mengapresiasi para pengemudi ambulan yang bekerja tanpa kenal lelah dan selalu siap siaga dalam setiap situasi darurat. Keahlian, keberanian, dan dedikasi dalam menyelamatkan nyawa sungguh luar biasa. Terima kasih atas pengabdian dan ketangguhan kalian di jalan raya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh pengguna jalan, ketika mendengarkan atau melihat ambulan dengan sirine menyala, mari segera memberikan jalan. Tindakan kecil ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Mari kita tingkatkan kesadaran demi kebaikan bersama. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Mas Edi juga. Iya. Ini sebelah Pak Sudarso ya di Cepu ini ya. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan untuk unggulan kita ya yang kita tawarkan untuk ambulan RSA ini ya. Jadi dari segi ambulan, insya Allah perawatannya juga secara periodik ya, alat-alatnya, obat-obatannya juga selalu kita cek ya. Kadang obat-obatan juga ada yang ngecek dari farmasi, apakah ini sudah expired apa enggak, insya Allah sudah ada yang ngecek sendiri. Jadi alat dan obat yang kita bawa ke pasien di lapangan itu insya Allah
sudah sesuai SOP, jadi insya Allah bisa digunakan seperti itu ya. Ya, baik, Terus, luar biasa. Terus untuk metodenya, aksesnya sudah kita permudah ya dengan cukup WA tadi ya, atau telepon. Insya Allah ARSA dan ERSA. Saya kenalkan ARSA dan ERSA. ARSA ini adalah ikonnya rumah sakit ya. gitu. Di hari puasa kemarin sudah kita launching. Jadi kadang-kala kita setiap produk-produk dari RSA itu pasti ada gambarnya kayak apa ya, boneka ya, berpakaian seperti seragamnya rumah sakit Aisyah ya, itu namanya yang cowok ARSA, yang cewek ERSA. Jadi penyebutan kita adalah ARSA dan ERSA siap datang ke rumah memberikan pelayanan untuk Anda seperti itu. Untuk monenya kita perlu saya utarakan ya, untuk tarifnya barangkali perlu iya, nanti barangkali juga pendengar Madani ingin tahu tarifnya cukup terjangkau ya. Kalau area kota itu cukup 115.000, insya Allah sangat terjangkau, ditunjang dengan fasilitas dan tenaga yang menjemput itu sudah terlatih, insya Allah. Kadang-kala kalau misalkan kita punya mobil Honda Jazz atau Brio, kalau pasiennya ada gangguan nafas, mobilnya kecil ya, misalkan pasien ditempatkan di ungkuk-ungkuk ya, kadang kita baca di ungkuk-ungkuk, malah apa nggak memperparah kondisi pasien seperti itu kan. Apa salahnya menggunakan ambulan RSA seperti itu dengan tarif yang cukup baik. Terima kasih Mas Edi, waktunya sudah sangat terbatas. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan perbincangan kita bersama dengan Rumah Sakit Aisyah bermanfaat. Terima kasih semuanya. Akhirnya saya Kemak yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.